Kembali lagi bersama kami Saham Upside. Gimana teman-teman tradingnya tanggal 17 November ini? Semoga happy ya, happy cuan dan makin tebel rekeningnya, makin tebel RDN-nya, makin tebel cuannya. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Di video kali ini seperti biasa kita akan menganalisa beberapa saham pilihan dari saham upside. Mudah-mudahan bisa memberikan point of view ya yang berbeda untuk teman-teman. Dan disclaimer on lagi-lagi ya teman-teman ya bahwa saya tidak mengajak teman-teman untuk jual maupun membeli saham, tapi ingin memberikan point of view yang berbeda, ingin mengedukasi teman-teman semua. Oke, sebelumnya happy cuan buat teman-teman yang sudah melihat ya video untuk tanggal 17 November ini. Dan ada beberapa saham yang sudah naik ya, ada Inet, BRPT, Tins, ada Ratu juga gitu ya sempat naik. Happy cuan sekali lagi. Dan ya jangan lupa ya kalau udah profit tuh di tag profit, jangan tag picture doang ya. Karena kalau cuma tag picture, profitnya nggak berasa, nanti malah turun lagi sahamnya, ya. Oke, itu sekedar pembuka aja, teman-teman. Dan ya, kita mulai ya dari IHSG terlebih dahulu. Let's go. Oke, di IHSG ya hari ini, alhamdulillah ditutup plus ya 0,55%, teman-teman. Dan ya, alhamdulillah ya, ternyata sesuai skema kita sebelumnya bahwa ISG ini berhasil mantul ya, berhasil rebound dari area ini nih resistennya ya. Dan di sini kan resisten become support. Alhamdulillah berhasil mantul dari area ini dan harapannya terus melaju ke utara sampai ke level 9.000. Gimana? Masih optimis nggak ya kira-kira level 9 ribunya? Karena kan ya kurang lebih sebulan lah ya. Karena kalau bulan Desember kan liburannya banyak banget tuh. Ya kan? Makanya nih, kita tetap optimis nggak nih? Apalagi ya kan berita Amerika yang shutdownnya sudah selesai. Jadi otomatis nih inflow yang seharusnya masuk ya ke Indonesia jadi ke pending lagi deh ya. Karena shutdownnya udah selesai teman-temannya di Amerika dan rencananya juga ya ada The Fed mempertahankan suku bunganya yang artinya juga membuat investor tertarik ya teman-teman ya. Investor akan tertarik sehingga mereka lebih memilih untuk menanamkan atau berinvestasi ya di bank lokal Amerika gitu ya. Di bank Amerika itu lebih menjanjikan baik obligasi maupun yang lainnya gitu ya. Dan untuk di saham IHSG sendiri gitu ya. Ya mudah-mudahan tetap ada sentimen positif ya. Tetap tetap ada kestabilan politik sampai akhir tahun hingga bisa menembus ke level 9 ribunya. Optimis ya teman-teman ya. Amin. Karena kalau level 9.000 ditembus ya kita-kita juga kan ya kecipratan. Oke, itu dari IHSG ya. IHSG tetap optimis lah ya. Ini ditutup naiknya tinggi banget 0,55%. Alhamdulillah ya, bagus. Dan oke, kita masuk aja langsung ke saham yang pertama yaitu ada saham Mina. Nah, Mina hari ini nggak nyangka ya ditutup tinggi banget ya, arah bahkan gitu ya. Kita nggak ada yang nyangka karena sebelumnya kan nah ini ya candlenya reject terus nih. Ketika harganya naik langsung dibanting, harganya naik dibanting gitu terus kan tuh. Ini juga di situ ada bantingan, ketika naik lagi ada bantingan lagi gitu. Jadi nggak pernah konsisten si Mina ini ya. Maklum aja kalau teman-teman lihat broksumnya ya, kita cek broksumnya dulu dari sisi Mina. Mina ini broksumnya ini sebenarnya didominasi oleh XL, broker XL teman-teman. Kita cek dari tanggal 3 dulu ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 17 November. Nah, kalau dari tanggal 3 ini MG ya, dia ada 1,6 juta lot ya sampai tanggal 17 November. Kalau kita mundurin lagi dari Oktober, ini nah terlihat ya masih MG 1,4 juta lot ya. Coba kita mundurin lagi sampai tanggal 1 September.
Nah, tanggal 1 September baru tuh ya BB-nya mulai kelihatan nih. Tapi kita nggak lihat ke situ, kita cukup lihat aja yang Novembernya ya. Nggak usah jauh-jauh. Dan kelihatan ya di sini tuh Excel 702.000 lot dia jualan. Pokoknya kalau retail mah harga naik dikit udah langsung jualan aja nggak usah pakai lama ya. Dan terbukti ya di sini di sebelah kanannya XL, XC, NI ya. Itu kalau dari tanggal 3 ya. Kalau hari ini aja gitu ya. Kita mau lihat hari ini gimana sih. Dan hari ini doang ya. Ternyata MG itu akumulasi paling banyak teman-teman 1,5 juta lot ya. Hati-hati nih MG nih teman-teman ya. MG ini memang guyur nih dan average ya di 232. Kita kita mau lihat ya average dia sebenarnya bisa turun nggak nih? Kalau kita mundurin, oh bisa turun ternyata teman-teman. Kalau dari tanggal 3 November average-nya tadi kan 232 ya, ini jadi 227. Kalau kita mundurin lagi dari bulan September deh ya, average-nya apakah lebih kecil dari 227? Dan benar aja ya, average-nya lebih kecil dari 227 yaitu 207 teman-teman. Ya, 207 ya kalau besok agak dinaikin dikit terus dibanting 1,5 juta lot harusnya sih udah cukup ya. Maksudnya harusnya sih udah udah inilah bisa cepet habis lah ya barangnya. Nah, ini makanya hati-hati bagi teman-teman yang mesti megang barang gitu ya. Kalau memang mesti megang barang dan profitnya bertambah ya udah apa langsung aja take profit gitu. Jangan cuma take picture ya. Karena sekali lagi kita nggak tahu nih pergerakan market seperti apa meskipun ya Mina ini berusaha untuk apa breakout area resistennya ya. Mina ini berusaha untuk breakout area resistennya makanya MG buru-buru untuk akumulasi. Dan ya di sisi kanannya lihat tuh MU jualan lagi ya hari ini ya. MU jualan terus. Excel ya, Excel jualan terus nih hari ini tuh. Dan disusul XC, SQ, ada NI juga ya. Jadi sisi sebelah kanan, sisi penjual ini kebanyakan didominasi oleh retail. Sementara di sisi sebelah kiri ya dari top 3 aja udah jelas bahwa ini akumulasi. Ada AZ dan BB gitu ya. Jadi buat teman-teman nih kita nggak juga nggak tahu nih ketika MG besok misalkan naikin harga, siapa yang duluan akan banting harga atau jualan? Ya ini pertanyaan selanjutnya. Karena MG barangnya banyak nih. Dia juga nggak mau kelewatan kan. Mau gue yang naikin, lo enak aja lo yang jualan. Ntar gitu lagi kan. Jadi AZ juga nih pasti akan buru-buru karena melihat, wah MG gede banget nih. Gue harus cepet-cepet juga gitu. Jadi besok lebih baik kalau memang profitnya bertambah, ya udah langsung aja take profit teman-teman ya. Jangan sampai kehilangan profit dan kehilangan momentumnya lagi. Jangan sampai nyangkut di pucuk teman-teman ya. Ini kebiasaan kita kan nyangkut di pucuk ya. Pasang aja trailing stop teman-teman ya. Bagi yang punya trailing stop di sekuritasnya. Oke, gitu ya untuk Mina untuk tanggal 18 November ya. Disclaimer on ya teman-teman ya. Oke, Oke, yang selanjutnya ini saham Bufa ya teman-teman ya. Saham Bufa dan saham Bufa ini ya di sini masih terjadi rejection teman-teman kalau teman-teman lihatnya ya. Di video sebelumnya kita udah pernah bahas bahwa ya ini naik gitu ya. Menaiknya ini sayangnya tidak berhasil ngebreak nih area ini nih teman-teman nih. Ya, saya kasih lihat terlebih dahulu nah ini. Nih, area yang ini nih, ya. Candle yang ini nih. Dan sampai hari ini belum berhasil di breakout ya dengan body candle sehingga apa? Ini harap-harap cemas sebenarnya teman-teman ya. Harap-harap cemas kenapa? Karena kalau beberapa kali mencoba breakout dan gagal, ini bisa jadi ke bawah loh teman-teman ya. Bisa jadi ke bawah arahnya kalau tidak berhasil breakout gitu. Nah, ini kan tantangannya di sini kan nih. Tantangannya di sini nih. Dia di sini gagal, turun, mencoba lagi sekali lagi, gagal, rejection, turun, mencoba lagi, gagal. Nah, bisa jadi nanti ke sini nih teman-teman. Khawatirnya seperti itu. Ya, jadi ya kita berharap hari ini ditutup dengan cakep ya. Kenaikan 7,39% Bufa dan kalau kita lihat dari Broksumnya itu seperti apa? Dari Bloksumnya sendiri di tanggal 17 November ya. Hari ini rame ya, institusi doang nggak masuk. Dan BTW buat teman-teman yang baru nonton video saham Upside, baru pertama kali ini nonton ya. Jangan lupa untuk like dulu deh teman-teman yang lain deh ya, sebelum saya lupa gitu. Like ya video ini jika teman-teman suka nih video analisa saham seperti ini. Terus komen aja kalau teman-teman ada request saham-saham tertentu yang pengen dibahas.
Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Saham Upside ya, biar nggak ketinggalan, biar dapat notifikasinya teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi untuk broker summary-nya atau analisa transaksinya ya, saya menggunakan Neo BDM. Nah, kalau di Neo BDM itu di di sini terlihat kalau ungu ini menandakan foreign. Foreign itu asing ya. Jadi ketika garisnya di atas itu berarti beli, kalau di bawah itu berarti ada yang jualan gitu ya. Kalau di atas ada yang beli. Nah, foreign ini hari ini banyak yang beli. Ya, retail juga banyak yang beli. Nah, retail itu yang orange ya. Sementara institusi itu diwarnakan dengan warna biru ya. Institusi jualan hari ini. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ya, terlihat ya teman-teman ya bahwa AI dia akumulasi sebanyak 198.000 lot dan ini jauh lebih besar dibandingkan ini ya yang jualan ya si MG ya. Terus ada retail 103.000 lot dan ya kalau kita jumlahin ini sepertinya akumulasi ya di top 3-nya. Coba kita jumlahin ya. 126.000 ditambah 97.000 berarti berapa? 223.000. 223.000 ditambah 92.000 berarti berapa? 300 berapa? 223, 315.000 lot ya. Untuk top 3 doang loh, 315.000. Nah, nampaknya ini udah lewat lah ya. Kalau top 3 di sini ya. 198 tambah 103 aja udah 300.000. Ini 387.000. Udah, ini fix akumulasi ya untuk BUFA ya. Jadi kemungkinan untuk besok nampaknya sih ya masih akan mencoba ini ya. Breakout nih. Breakout dengan body candle nih yang tanggal 7 Novembernya. Dan kalau berhasil breakout, nampaknya sih makin lancar ya ke utaranya ya gitu. Jadi harapannya seperti itu. Buangannya juga dikit ya hari ini sehingga candlenya berhasil menutupi candle yang sebelumnya. Untuk besok, semoga ke utara ya gitu ya. Jadi teman-teman bisa untuk yang pegang barang ya bisa langsung pasang trailing stop lah ya. Jangan sampai ketinggalan lagi nanti ketika harga udah naik, wah teman-teman nggak sempet take profit deh ya. Oke, yang selanjutnya nih ya, ada saham CDIA. Nah, saham CDIA ini banyak yang di request nih kemarin nih ya. Ada beberapa yang request saham CDIA. Teman-teman, saham CDIA saat ini sedang menguji area trend line-nya nih. Ya, kalau saya lihat nih. Jadi gini. Kan ini area support ya, dia mencoba naik, turun dulu, baru break ya. Terus turun ya, coba breakout area support ini ternyata rejection doang ya. Nggak pakai body candle, rejection doang. Dan dia berhasil rebound, berhasil naik gitu ya. Dan saat ini mencoba untuk ini nih, nampaknya menguji area trendline-nya ya, trendline-nya dan support minor di sini nih gitu. Jadi arahnya seperti ini. Kalau berhasil, dia akan mantul dan menguji area resisten yang ada di sini. Kalau tidak berhasil, ya nanti dari area resisten ini dia akan kembali turun seperti ini, teman-teman. Ini yang diwaspadai. Tapi kalau berhasil, dia akan melesat ke utara. Itu kalau dari sisi teknikalnya ya, CDIA. Kalau dari sisi broker sumarinya seperti apa, kita coba lihat terlebih dahulu tanggal 17 November. Nah, kalau dilihat ya dari grafiknya sendiri, nah ini foreignnya nggak ada ya. Retailnya juga kecil, institusi doang nih ya. Coba kita lihat dalamannya. Dan terbukti ya, di sini yang kumulasi justru retail 141.000. Ya, ini retail beneran atau bukan kita nggak tahu, tapi yang jelas kita anggap aja lah XL itu retail ya. Meskipun banyak pro kontra pastinya, benar dong gitu ya. Tapi ya kita anggap seperti itu aja. Terus ada YP ya. Dan di sisi kanannya penjualnya ada AK. Dan kalau kita lihat top 1-nya atau top 3-nya ya, ini ada akumulasi. Namun ya di CDIA ini akumulasinya ada tekanan jual yang tinggi sehingga membentuk candle yang tidak tidak punya kepastian gitu. Ini mau kemana arahnya sebenarnya? Dia tadinya naik, terus ditekan nih, ya ada pressure jualan. Jadinya membentuk candle seperti ini, seperti apa? Doji, ya kan? Seperti doji yang cuma punya garis doang gitu. Jadi untuk besok CDIA, ya semoga angkanya udah selesai jualannya nih. Coba dari tanggal berapa sebelumnya ya, dari tanggal 14 ya. Nah ini ya, sebelumnya juga ada BB jualan kan, YU juga jualan. Jadi asing nih jualan terus nih.
beberapa hari belakang nih gitu. Dan kita coba lihat deh dari tanggal 11 November ada apa dari tanggal 11 November sampai tanggal 17 November. Ya, terlihat tuh di sisi kirinya ya kita ya. Ada XL, ada YP, ada SQ, ada PD, ya kebanyakan mostly itu retail lah. Dan di sebelah kanannya BBYU gitu ya. Terus ada DX gitu. Nah, di sini institusi dan asing yang jualan. Semoga asingnya udah selesai gitu ya jualannya biar kita bisa lanjut lagi ke utaranya untuk saham CDIA ya segitu ya teman-teman ya. Semoga untuk CDIA seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Adro. Wah, Adro kemarin ada request juga ya saham Adro. Kita coba lihat dulu. Nah, ini sempat ada apa? Ada sudah pernah dijelaskan bahwa Adro ini sedang berada di area support kuatnya, teman-teman ya. Saat ini sedang berada di area support kuatnya. Kalau kita boleh gambarkan trend line dari sini aja deh ya, nggak usah jauh-jauh ya. Dari sini kalau gambarkan trend line ya memang sudah breakout trend line atau patah trend lah ya. Dan ya ini sayangnya bukan dari atas sini. Kalau dari atas sini mungkin masih kejauhan kan ya. Masih kejauhan lah. Tapi tetap dia udah patah trend lah ya. Sudah patah trend dan ini good news lah ya. Dari technically good news berita bagus bahwa Adro sudah patah trend. Ya tidak downtrend lagi, sudah patah trend tuh dia gitu. Dia tidak downtrend lagi dan saat ini sedang menguji area resistennya teman-temannya. Di sini teman-teman harus lihat dengan jeli bahwa di sini ada gap teman-teman ya. Di sini tuh ada gap. Nah, ini kita nggak usah ngomong yang atasnya dulu, tidak ya, tapi di sini dulu deh gitu. Kalau ini berhasil breakout area ini, harusnya bagus sih gitu ya. Kan ini sudah ke bawah lagi nih ya, candlenya arahnya sudah ke bawah lagi ya. Harapannya sih bisa terjadi head and shoulders gitu ya. Kalau terjadi head and shoulders seperti ini nih nanti nih, adro teman-teman gini ya. Jadi seperti ini, nah gini. Wah, ini lebih cakep teman-teman ya. Ini lebih cakep kalau memang seperti ini gitu. Dan targetnya ini bisa breakout area resist yang di sini. Nah, seperti itu gambarannya untuk Adro teman-teman. Tapi kalau untuk hari besok gimana? Kalau untuk hari besok melihat technical chartnya dan nampaknya ini masih belum bagus ya. Secara candle pun tidak melebihi candle yang sebelumnya gitu. Tapi kalau dari Proxum seperti apa? Kita coba lihat dulu ya. Di tanggal 17 November ya, Adro. Adro di tanggal 17 November, hari Senin nih ada apa nih? Kita coba lihat terlebih dahulu. Secara grafik pun nampaknya asing ya, asing masuk tuh kan, bener ya? Asing masuk hari ini loh ya, asing masuk, retailnya keluar, institusi keluar. Kita buktikan. Nah, bener ya? Asingnya masuk AK, BK ya, KI 119.000 lot, BK-nya 90.000 lot. Ini aja udah 200.000 lot ya. Top 2-nya udah 200.000 lot. Nah, di sisi sellernya penjualnya LG 104.000, CC 62.000, dan SQ. Nah, ini mostly retail ya. Kebanyakan retail ya di sisi kanannya. Nah, semoga asingnya memang konsisten gitu ya teman-teman ya. Jangan anggot-anggotan. Nanti habis akumulasi nih, besoknya langsung jualan. Kadang seperti itu gitu. Apalagi di average-nya kita nggak tahu nih. Coba kita tarik dari bawah terlebih dahulu ya. Dari tahun berapa? Dari Oktober deh ya biar enak ya dari tanggal 1 Oktober asingnya seperti apa retailnya seperti apa dan terbukti ya KZ tuh 980.000 jualan ya terus ada mana nih AKBK-nya mana oh AK-nya dia akumulasi ternyata tapi kecil ya masih kalah sama PD LG NI masih kalah gitu ya. Jadi ya harapan kita ini siapa sih memang yang naikin sampai tanggal 30 Oktober kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat dari tanggal 1 sampai 30 Oktober memang ya ZP terus DX AK ini masih lebih kecil daripada NI artinya dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 30 Oktober ini murni yang naikin adalah broker retail NI LG ya semi-semi retail lah mungkin ada institusinya di situ kan dan yang jualan adalah retail ini nampaknya juga semi institusi gitu ya smart money gitu
Ada XL, YP, ya terus ada XC, ya jadi balance lah ya. Makanya naiknya rada-rada susah kecuali foreign-nya ada di bagian atas top one ya. Kalau top one buyer, nah itu baru kayaknya enteng deh. Mungkin ya si foreign-nya pengen harga yang lebih murah ya. Pengen harga yang lebih murah lagi buat dapetin Adro nih. Sehingga apa lebih enteng buat naikinnya. Mungkin seperti itu. Lalu untuk besok seperti apa? Kalau untuk besok nampaknya masih ke selatan arahnya ya. Nampaknya masih ke selatan karena dilihat dari sisi teknikal manapun dan dari sisi bandarmologi, hari ini pun berat ya 17 November ini gitu ya. Gitu. Dan hari ini aja tuh ya, walaupun AKBK akumulasi, tapi berat gitu. Tidak berhasil breakout candle sebelumnya ya. Kita semoga harapannya tetap ke utara sih, tapi melihat dari sisi teknikal ya seperti itu jawabannya teman-teman. Lalu kita ke Antam teman-teman. Oke, saham Antam hari ini kembali melanjutkan kenaikannya ya. Setelah hari sebelumnya naik cukup tinggi 5 persenan, hari ini dilanjutkan kenaikannya tipis 0,66%. Nah, ini ya ini gambaran sebelumnya ya di video analisa sebelumnya bahwa akan terjadi pantulan dari area supportnya memang akan terjadi dan ya batasannya adalah area resisten ini karena di sini ada gap ya teman-teman ada gap dan gap ini kita anggap sebagai area resisten ya kalau memang area ini berhasil tertembus ya bagus gitu tapi kalau nggak berhasil ketembus bahaya dia melanjutkan penurunannya. Jadi kalau untuk saham Antam sih seperti itu gambarannya. Lalu untuk besok itu mesti kita lihat dulu nih dari sisi analisa transaksinya seperti apa gitu ya. Dari sisi analisa transaksinya sendiri tanggal 17 November ini foreign-nya aja keluar gitu ya. Terus ya institusi doang yang masuk retailnya yang masuk dikit. Coba kita lihat terlebih dahulu. Dan ya foreign-nya ternyata ada YU 157.000 lot ya. Tapi ternyata AK-nya jualannya lebih gede, 241.000 lot. Ternyata sudah akumulasi, sudah distribusi teman-teman ya, AKZP. Ya, karena kemarin kan tanggal 14-nya ya, tanggal 14-nya AK. Nah ya, tuh lihat. Asing kan naikin ya, ZP naikin, ya BB naikin. AK-nya mana nih? Mesti jualan nggak nih? AK-nya nggak ada ya di tanggal 14 ya. Dan retail udah jualan duluan. Asing ya nggak mau kalah dong tanggal 17-nya ya udah dinaikin dikit lalu dibanting angka ZP. Retail tetap ikut-ikutan sih walaupun dikit ya. Takut juga dia nyangkut gitu mungkin seperti itu ya gambarannya. AZ mesti nampung. Dan kalau kita cek dari tanggal awal bulan ya kalau dari awal bulan ZP masih konsisten jualan AK juga ya 958.000 lot, ZP 1,6 juta lot, KZ ya RX ya top 3-nya aja ini udah distribusi sampai tanggal 17 November teman-teman. Oke. Lalu untuk besok nampaknya ya ini masih akan terombang-ambing sih gitu ya. Kemungkinan akan koreksi tipis ya melihat dari AK nih juga jualannya masif, ZP apalagi gitu ya. Ini masih akan terkoreksi tipis ya arahnya sih ke selatan teman-teman untuk saham Antam besok ya. Ya mudah-mudahan terus ke utara lah ya. Oke, lanjut kita ke saham berikutnya yaitu BBRI ya. BBRI ternyata hari ini ditutup naik setelah kayaknya ada info ya mau Bank Himbara tuh mau ditambah lagi ya, mau disuntik dana lagi ya. Wow, cakep ya. Hari ini terjadi yang namanya retest area resisten teman-teman ya. Hari ini terjadi yang namanya retest area resistennya nih. Saya gambarkan ulang deh ya biar teman-teman paham. Jadi ya, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini kan area support, ini di berhenti di sini kan, terus balik lagi, dia berhenti lagi di area sini, balik lagi ternyata tertembus jebret gitu ya. Dan setelah itu dari area high-nya, swing high, lalu tertembus lagi nih resistensi ini nih ya, resisten become supportnya tertembus dan ya setelah jadi resisten tuh kayaknya susah banget tembusnya gitu ya, mesti berkali-kali dulu gitu ya. Nah ini terbukti ya, tuh ya terbukti dan ini ditembus tapi terhalang resisten, ini rejection dan ini tertembus lagi, namun berhasil di
tembus kembali. Dan setelah itu, ini coba dites lagi kan, jebret. Ah, ternyata nggak tembus balik ke bawah. Terus ini coba lagi sekali, nggak tembus, ya balik ke bawah. Ini kan di support, ini mencoba ngetes lagi nih ceritanya nih teman-teman. Ya kalau tembus bagus, kalau nggak tembus ya balik ke bawah. Arahnya seperti ini. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk BBRI, saham BBRI seperti itu arahnya teman-teman. Masih dalam area trendline downtrendnya ya. Kalau untuk besok sih melihat dari sisi chartnya atau candlenya sendiri, memang ada potensi kenaikan sih. Ya kita lihat dulu dari analisa transaksinya ya. Saham BBRI ini seperti apa dari analisa transaksi tanggal 17 Novembernya. Hari ini teman-teman ternyata si ZP akumulasi banyak ya, 299 ribu lot. Ya, dia udah top one buyer lah ya. Terus disusul CC. Nah, ini top 3-nya aja ini sudah akumulasi. Jadi BBRI untuk besok nampaknya akan ke utara, insya Allah akan naik lagi. Tapi disclaimer on teman-teman ya, saya tidak ngajak jual ataupun membeli saham. Oke, kita lanjut ke saham BBCA. Saham BBCA ya, kalau kita lihat juga nampaknya akan ngetes area resistennya ya. Setelah sebelumnya sudah ngetes, penasaran nih ternyata ya. Dia penasaran mau ngetes lagi. Ya mungkin karena ada berita sentimen positivity ya, good news ya. Iya, dia support dia udah ngetes di sini nih sekali gitu ya. Oh ternyata dia mantul di sini. Nah ini mau ngetes sekali lagi. Kalau gagal ya dia akan ke bawah. Tapi kalau kita lihat dari bentuk candle-nya close sama dengan high ya. Sebelumnya juga ada engulfing. Kemungkinan besok masih akan lanjut ke utara sih untuk BBCA. Tapi kita lihat dulu dari sisi analisa transaksinya ya. Dari sisi analisa transaksinya, nah ini ya kelihatan ya. Tanggal 17 November AKDXZP itu akumulasi dan terlihat teman-teman perlu teman-teman ketahui kalau barisnya berkurang, ini kan berkurang ya, berkurang 4 baris ya. Ini menandakan bahwa sisi yang kiri kan lebih dikit. Ini menandakan dia sedang akumulasi. Saham BBCA di tanggal 17 November ini memang sedang akumulasi, bukan distribusi. Meskipun di top one-nya itu sama-sama ya 300-an, 300 ribuan, tapi kalau dari sisi buyernya ini jauh lebih sedikit dibandingkan sellernya gitu ya teman-teman. Nampaknya besok sih masih akan ke utara ya untuk saham BBCA. Kita lanjut deh ke saham yang berikutnya yaitu ada MTEK. Nah, apa yang terjadi dengan MTEK? Ya kita lihat dulu nih ya. Kalau kita lihat MTEK dari sisi teknikalnya, MTEK ini sedang melakukan apa? Yang namanya retest support ya. Sebelumnya dia kan sudah patah tren ya, namun dia kan berhasil apa rejection di sini nih ya. MTech itu berhasil rejection sehingga dia kembali rebound naik ke atas gitu. Dan ya setelah berhasil rebound naik ke atas, dia nampaknya akan menguji area supportnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Di mana area support terdekat ini? Ya, saya hilangkan dulu gambarnya nih. Nah, ini. Ini yang garis-garis kuning ya. Ini area support terdekatnya itu akan diuji terlebih dahulu, teman-teman ya. Kalau gagal, ya dia tentu akan menguji yang support mayornya, yang warna hijau. Tapi kalau berhasil, dia akan mantul kembali ke atas. Ya, saya gambarkan seperti ini ya. Nih, ini kan support. Nah, gini. Dia akan menguji area ini nih, teman-teman ya. Gitu. Kalau gagal, dia akan lanjutkan ke bawah, gitu ya. Kalau ini jebol juga, yang hijau ini support mayor, gitu ya. Ya, dia tembus ke bawah, jebol ke bawah. Tapi kalau berhasil mantul rejection di area minor support ini dia akan kembali ke atas ke utara seperti itu ya. Soalnya dia sudah apa? Sudah downtrend ya atau sudah patah tren bukan downtrend mohon maaf. Sudah patah tren ya. Yang tadinya uptrend patah. Kenapa? Karena sudah melewati garis trend line ya. Kalau ketika suatu saham melewati garis trend line artinya dia sudah patah tren ada kemungkinan untuk menjadi downtrend, ada kemungkinan. Saya nggak bilang pasti, tapi ada kemungkinan. Karena kalau kita gambarkan tren terbarunya, ini kan seperti ini ya gambarannya tuh. Ya, dia harus nih patah tren juga nih di sini, downtrendnya. Jangan sampai membentuk downtrend gitu loh teman-teman. Ya, karena kalau sampai membentuk downtrend,
Ya wow, repot. Ya, siap-siap jualan aja di situ ya. Ya, semoga enggak lah ya. Semoga bisa patah tren yang downtrendnya ini nih. Bisa naik ke atas lagi. Ya, seperti itu. Dan kalau kita cek dari sisi analisa transaksinya tanggal 17 November itu seperti apa? Dan ya, hari ini ternyata ya TP atau KZZP itu jualan ya. TPPD LG institusi ini masuk di sini ya. Sayangnya, foreignnya ya atau asingnya itu jualan untuk MTEK ya. Dan kalau kita lihat untuk retailnya, PD, XL, YP, terus di sisi kanan juga ada XC, ada NI ya. Ya mesti lebih banyak di sisi sebelah sebelah kiri ya buyer ya. Jadi untuk naik ini rada-rada berat memang ya. Dibutuhkan foreign, dibutuhkan inflow buat naikin lagi nih harga MTEK-nya nih. Ayo foreign masuk yuk. Lalu untuk besok untuk untuk tanggal 18 Novembernya seperti apa? Untuk tanggal 18 November ya. Kalau dilihat dari sisi candlenya, hari ini volume turun, harga turun ya. Ya mudah-mudahan ada rebound tipis lah ya, kenaikan harga yang tipis, koreksi ke atas gitu ya. Dan dia akan melanjutkan penurunannya kembali karena volumenya turun ya dia ya. Harga turun, volume turun. Artinya ada potensi divergence di situ teman-teman untuk saham MTEK. Kita lanjut deh ke saham SCMA yang berikutnya. Nah, saham SCMA ini, oh ini MBMA ya. Oke, saham SCMA. Nah, sama mirip-mirip sebenarnya saham SCMA sama MTEK, hanya saja hari ini saham SCMA berhasil ditutup melewati candle sebelumnya. Candle sebelumnya high-nya itu ada di 362. Ya, ya, hari ini ditutup di 364. Ya, walaupun tidak menutupi semua candle ya, tapi ini sinyal-sinyal yang bagus, sinyal-sinyal reversal yang bagus, teman-teman. Walaupun ya kita melihatnya hampir aja dia ya patah tren seperti MTEK ya, hampir. Tapi dia tidak patah tren ya. Tidak patah tren, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, kita zoom out gitu ya, ternyata dia sudah patah tren di sini nih ya. Dia sudah patah tren di sini dan ya sayangnya ya beruntungnya bukan sayangnya ya beruntungnya adalah dia tidak sampai ke titik supportnya. Dia kembali melanjutkan tren kenaikannya. Ya kita berharapnya besok masih ke utara, tapi kita lihat dulu nih dari sisi analisa transaksinya seperti apa. Dari sisi analisa transaksinya sendiri untuk SCMA hari ini tanggal 17 November. Nah, ini ya ada RF ya institusi 170.000 lot ya. Terus retailnya pada masuk ya. Terus di sisi penjualnya ada YP, NI, ada CP juga. Tapi kalau dari sisi kiri dan kanan, ya sisi kiri top 3-nya aja ini kan udah kelihatan banget ya bahwa ini sedang akumulasi gitu. Jauh lebih besar dibandingkan yang sisi sebelah kanan sehingga ya untuk besok tanggal 18 November ada kemungkinan sih ke utara ya. Disclaimer on teman-teman ya SCMA ini. Oke, itu ya. Untuk SMA seperti itu dan Inet seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwa Inet ini kemarin ditutupnya bagus banget ya bullish engulfing candlenya dan memang ada potensi melanjutkan kenaikannya. Nah, saya kira hari ini dia tuh suspend gitu. Ternyata enggak dan benar aja ya dia naik lebih tinggi walaupun pada akhirnya ditutup turun ya karena kan udah tinggi banget ya pasti ada yang jualan lah ya. Dan ya, Inet selamat yang sudah melihat ya video sebelumnya, analisa video sebelumnya. Kita lihat untuk hari ini analisa transaksinya seperti apa. Inet nampaknya banyak yang jualan foreign ya. Foreign jualan dari grafiknya aja, retail masuk, institusi masuk. Kita lihat, ternyata XL, PD, XC masuk dia di Inet ya. Ini tiga top 3-nya lagi. 700.000 tambah 200 tambah 100 ini kurang lebih 1,1 juta ya. 1,1 juta ya tetap ini sih banyakkan yang sisi kanannya ya MG, BK, AK. Kalau top 3-nya aja 4 tambah 4 8 tambah 3 11. Ya 11 12 jutaan. 1,2 bukan 12 juta ya 1,2 jutaan gitu.
tetap lebih banyak yang sisi sebelah kanan. Artinya besok untuk Inet tanggal 18 November nampaknya masih ke selatan ya. Masih ke selatan karena asingnya udah jualan BKK ya 400.000 lot. Dan ya selamat ya yang sudah cuan ya udah dicukupkan aja gitu. Mau sampai mana lagi sih gitu. Jangan cuma di take picture doang kan gitu. Oke, kita lanjut ke saham Bumi. Hari ini saham Bumi ya kemarin tuh analisa dari video saya bahwa saham Bumi ini akan turun. Ternyata saham Bumi ini dinaik apa naik tipis ya sebelumnya memang naik kenceng tapi dibanting lagi ya sehingga hari ini ditutup naik tipis 0,91% ya. Kenapa bisa naik tipis? Bisa jadi ada yang akumulasi untuk saham Bumi. Kita cek aja analisa transaksinya tuh seperti apa saham Bumi ini. Saham Bumi, nah tuh lihat ya foreignnya udah kencang banget jualannya, retail masuk, ya institusi masuk. Kita coba lihat dulu. Terbukti ya. Tuh, AK-nya jualan aja 8,9 juta. Udah, nggak ketolong. AK aja udah 8,9 juta sendiri gitu ya. Ya ini udah murni distribusi lah ya. Distribusi untuk Bumi, saham Bumi besok nampaknya masih akan melanjutkan penurunannya. Ini AK tuh barangnya banyak ya. Gitu AKZP ya. Jadi ya teman-teman yang punya dicukupkan aja untuk saham Bumi. Kita lanjut ke saham yang jarang dibahas. Nah, saham IMJS. Saham IMJS ini ya, kalau kita gambarkan terlebih dahulu di sini, ini kan area resisten become support ya. Ini area supportnya yang belum tertembus ya teman-teman ya. Dan sampai hari ini ya, sampai hari ini per hari ini area resisten yang berikutnya pun belum ditembus sama si IMJS ini yang ada di area sini. Yang ada di area sini pun belum tertembus, teman-teman. Nah, sehingga apa? IMJS hari ini ada bantingan ya. Pokoknya ketika mau naik tinggi langsung dibanting gitu terus pola-polanya. Ya, pola IMJS. Nah, sehingga apa membentuk nih jarum-jarum atau shadow ya atau wick gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari analisa transaksinya seperti apa, IMJS per tanggal 17 November analisa transaksinya ya akumulasi ya 81.000 lot ya. Akumulasi 81.000 lot yang jualan tuh YPSQ XC. Retail-retail udah langsung jualan aja nih retail nih ya. Jadi kemungkinan kalau yang megang asing dan AK besok ada niatan untuk naikin harga, ya bisa naik dikit, tapi habis itu dijual si barangnya sama AK. AK tuh mainnya cepet, nggak lama teman-teman ya. Kalau untuk saham-saham yang begini tuh dia mainnya cepet. Ya, hari ini akumulasi, besok jualan. Tapi kita lihat dulu deh, dari tanggal 3-nya AK punya barang nggak sih sebenarnya? Apakah cuma 81.000 lot? Oh, ternyata dia punya 117.000 lot, teman-teman ya. Lebih banyak. Artinya dia niat nih, memang nih dari tanggal 1 nih ya, di tanggal 3 dia naik terus nih ya. Nah, berarti ada potensi untuk melanjutkan ke utara. Karena posisi top buyer one-nya itu si AK gitu ya. Itu untuk saham IMJS teman-teman. Kita lanjut ke saham SSIA. Nah, ini ya video analisanya sudah pernah saya bahas sebelumnya bahwa di SSIA ini terbentur area resisten teman-teman ya. Terbentur area resisten nih ya, yang ada di sini nih, area resist yang ada di sini nih. Nah, ini ya gitu. Sehingga apa? Kalaupun dia naik nih kencang nih, tapi tidak berhasil breakout ini, ya dia tentu akan kembali ke bawah. Tapi kalau berhasil breakout, ya dia tentu ada tantangan selanjutnya, teman-teman. Ya, yaitu di sini nih resisten yang kedua. Ini R1, ini R2. Kalau ini breakout, harusnya kencang sih ke atas, gitu ya. Tapi kalau melihat candle hari ini kan bullish engulfing ya, karena masih ada shadow. Kita cek dulu deh analisa transaksinya seperti apa untuk SSIA. Tanggal 17 November ini SSIA kalau kita lihat AK akumulasi 115.000 lot ya. Dan SQ langsung jualan, YP juga jualan, NIXC udah keluar ya, tapi di sini yang akumulasi adalah retail. XL. CC di sini juga semi retail nampaknya ya. Tapi yang punya banyak, barang banyak adalah AK. Kalau kita lihat dari tanggal 3 November, apakah AK berkurang? Oh, berkurang ya. Ternyata AK juga mainnya cepat, dia nggak nahan barang lama.
Ketika naik ke harga tinggi dia jualan. Seperti itu loh caranya ya. Jadi hati-hati teman-teman untuk yang pegang barang SSIA. Kalau memang sudah naik tinggi ya udah jual aja, nggak usah nunggu berharap lebih tinggi lagi atau breakout resisten ya ntar aja ya. Balik ke style trading masing-masing ya karena di sini ada AK gitu ya. Jadi untuk besok masih ada kemungkinan untuk ke utara ya untuk naik ya SSIA. Tapi ingat disclaimer on ya teman-teman ya. Kita lanjut deh ke saham yang berikutnya yaitu ada Pipa ya. Saham Pipa ini ada yang request kemarin. Ini potensinya gimana saham Pipa? Oke, sebelum ngebahas potensi, kita cek dulu teman-teman ya. Cek apa yang mesti dicek yaitu support resistennya ya. Dibiasakan selalu seperti itu teman-teman. Nah, ketika naik di sini, nah ini kan terbentur ini nih dia membentuk ini nih support dia terus naik lagi ngebentuk lagi support terus dia naik lagi dan ini turun ya dia mencoba naik tapi di break ya di breakout turun ini naik ya ini nih peluangnya tipis banget nih antara ngejebol ini atau kalau bisa ngejebol ini nih ya kalau mau uptrend kembali ini pilihan yang sulit sebenarnya teman-teman ya karena ini di titik-titik persimpangan. Ya pipa ini kalau teman-teman memang punya barang dan swing gitu ya. Ini di titik persimpangan teman-teman ya. Kalau dia berhasil breakout area support di sini, ini udah pasti downtrend karena secara trend lain aja ini kan udah patah trend dari awal teman-teman nih. Sudah patah trend tuh ya. Dia sudah patah tren, sehingga apa? Ini berpotensi untuk downtrend, lanjutkan penurunannya kembali. Dan sebelumnya juga, ya teman-teman mesti lihat nih, ini candle Morubozu bearish panjang banget, yang menandakan apa? Yang menandakan ada tekanan jual yang sangat tinggi dan tidak ada yang melawan, ya. Tidak ada yang melawan itu tandanya teman-teman. Tanpa kita melihat bid offer gitu ya, kita sudah bisa menerjemahkan. Oh ya, dan ya berikutnya kan turun terus ya sahamnya tuh, harganya turun terus gitu. Belum ada perlawanan yang berarti di sini doang. Di sini apa? Belum berhasil breakout ini nih, area yang sini nih ya. Dan kalau kita lihat, coba kita cek deh ya dari analisa transaksinya terlebih dahulu. Pipa seperti apa? Kalau kita cek dari analisa transaksinya. Tanggal 17 November, Excel ya masih akumulasi aja. CC jualan ya 64.000 lot. Dan kita coba cek dari tanggal 6 Oktober ya. Atau dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 24 Oktober dulu deh. Dari tanggal 24 Oktober, ternyata yang jualan tuh CP juga. Ya kalau kita mundurin lagi dari tanggal 6 Oktober. Apakah CP juga? CP juga top one-nya ya. Top one seller atau ini smart money-nya nampaknya ya udah keluar teman-teman ya. Untuk pipa hati-hati teman-teman ya. Ya karena smart money-nya sudah keluar nih nampaknya si CP, CP ya smart money-nya. Coba tadi ya CP atau CC ya. Coba kita lihat tanggal 24 smart money-nya tuh CP apa CC? Oh CP ya. CC kan akumulasi ya. Kalau dari awal bulan, apakah CP apa CC? Tetap CP ya dari awal bulan tuh. CC-nya aja udah jualan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Smart money sudah keluar untuk pipa. Nampaknya sudah tidak menarik pipa ya teman-teman ya. Kalau smart money sudah keluar. Nah, ada pipa, ada CBRE. Ya, ada pipa, ada CBRE. Mungkin, bukan mungkin ya. Walaupun ya di sini ada area support yang belum tertembus ya, tapi teman-teman tetap wajib waspada. Kenapa? Karena ini masih menandakan ya area penurunannya teman-teman. Ya ini masih menandakan area penurunannya nih. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi kalau area penurunan ini dan ini kan blood ya terus naik turun. Nah ini khawatir ini dijebol area supportnya. Ini kita belum melihat analisa transaksinya ya, belum melihat smart money-nya gitu. Baru melihat dari sisi technical analisisnya teman-teman. Ya gitu. Ini ada kemungkinan untuk jebol area supportnya gitu. Walaupun kita nggak tahu nanti smart money masuk lagi atau enggak ya. Lalu kalau kita lihat ya dari analisa transaksinya sendiri untuk CBRE itu ini tanggal 17 ya masih adakah yang jualan gede? Dari tanggal 17 ini CBRE ternyata yang jualan paling tinggi adalah NI.
Dan kalau kita tarik dari tanggal 3 November yang jualan banyak tuh siapa? CP ya, 255.000 lot ya. Terus kalau dari Oktober itu yang jualan paling banyak siapa? Kita lihat. Dan ternyata masih CP, ada MG. Wah, ini smart money-nya ya. CP keluar terus teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh beli lagi deh kalau CP-nya apa masuk atau smart money-nya masuk. Tapi disclaimer on, mohon maaf, saya tidak ngajak jual atau beli ya. Silakan teman-teman tentukan pilihan deh. Saya hanya memberikan point of view ya. Jangan sampai disalah artikan nih ya kata saya bagus nih. Enggak. Ingat, kita harus melihat smart money-nya dulu gitu. Oke? Jadi point of view saya seperti itu teman-teman untuk CBRE. Kita lanjut deh ke saham yang berikutnya ada saham yang IPO ya, PJHB. Nah, PJHB, wah, kalau dilihat dari candle-nya pun nampaknya sudah ini ya, sudah distribusi terus ya. Ya, ini udah distribusi terus satu, dua, tiga ini distribusi. Apalagi hari ini candlenya ya langsung ditutup dengan candle Marubozu bearish. Bah. Biasanya ini lama nih kalau candle Marubozu bearish ya. Marubozu bearish dan kita lihat dulu deh analisa transaksinya seperti apa. Karena ini kan dari teknikalnya belum begitu banyak berbicara ya, gitu. Ya, kalau kita lihat 1 jamnya pun ya nggak kelihatan apa-apa, cuma bisa membentuk trend line nih ya. Ini trend line-nya begini, gitu. Dan ya nampaknya akan seperti ini sih, gitu. Sampai bawah dulu lah, sampai retail tuh bosen biasanya seperti itu, gitu ya. Dan ya PO pun masih jualan sampai hari ini. Ini fix memang smart money-nya dan bahkan underwaternya keluar ya beberapa hari. Kita cek deh dari tanggal 11 November deh, dari seminggu yang lalu gitu ya. PO udah keluar 588.000 teman-teman. Dan yang nampung ya lagi-lagi retail. Ya senang banget ya teman-teman ya nampung harga bawah ya. Ya tapi meskipun itu bukan harga bawah paling bawah banget gitu ya. Hati-hati teman-teman ya. Kalau nampung-nampung saham yang sedang downtrend itu hati-hati. Karena dia akan lebih dalam turunnya biasanya seperti itu. Biasanya tunggu reversal ya baru bisa tuh gitu ya. Jadi ini arah untuk besok nampaknya masih turun ya, masih ke selatan teman-teman PJHB. Oke, saham PJHB untuk tanggal 18 November seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya yaitu saham ASI, Astra International. Oke, ada apa di Astra Internasional? Ya kita coba gambarkan terlebih dahulu ya dari sisi technical analisisnya. Di Astra Internasional ini atau ASI ini masih uptrend dalam short termnya ya, dalam jangka pendeknya ya. Saya nggak bilang jangka panjangnya ya, tapi short termnya terlebih dahulu. Ini uptrend teman-teman ya. Dan ya ASI ini, Astra ini tertahan di area resisten ya. Jika nanti berhasil nih ya naik kembali, ini dia akan tertahan. Mohon maaf, bukan tertahan ya. Dia akan diuji di area resistennya. Benar nggak nih? Kuat nggak nih Astra? Kalau kuat, dia akan berhasil melanjutkan kenaikannya. Ya yang penting ikutin area trendline ini teman-teman ya. Ikutin area trendline ini. Kalau trennya patah, ya udah keluar aja dulu gitu. Ngapain maksain masuk ya kan? Kalau trennya patah, kalau trennya belum patah, go, go. Seperti itu ya. Jadi trennya gambarannya seperti ini nanti teman-teman untuk Astra ya. Ini dari sisi technical analisisnya teman-teman. Kalau kita cek analisa transaksinya, Astra itu seperti apa? Kita coba lihat ya. Saham ASI itu untuk tanggal 18 November ya. Tapi kita lihat tanggal 17-nya dulu ya. Akumulasi ya. Hari ini AKZP BK akumulasi. Fix besok nampaknya akan ke utara kembali ya. Kalau kita lihat dari tanggal 3 November ya dulu, apakah masih akumulasi? Ya, AK masih pegang banyak barang ya, 890.000 dari tanggal 3 loh teman-teman. Ya ini, dari tanggal 3 ini. Ya, sepertinya masih akan dibawa ke utara sih sama AK. Ya, mudah-mudahan yang terbaik lah buat holder saham ASI ini ya. Seperti itu, kita lanjut ke saham cuan. Ya, saham cuan ini, nah ini ya, ini ada area trend line-nya nih ya, mereka ada di dalam area ini. Kalau kita cek hari ini sahamnya,
Belum berhasil breakout area weaknya ya, ya walaupun body candle sudah tertutupi dengan candle yang hari ini ya, hari ini ditutup 2,33%. Nah, cuan ini ya kalau kita lihat nih, kalau kita mau gambarkan seperti ini ada potensi membentuk apa? Bullish pennant, ya. Bullish pennant nih teman-teman tuh, ya. Tuh. Jadi arahnya ya teman-teman silakan tentukan sendiri gitu. Tapi kita cek dulu deh analisa transaksinya seperti apa ya. Untuk cuan, analisa transaksinya kita cek dulu tanggal 17 November. Broksumnya apakah cakep atau enggak. Tanggal 17 November ternyata retail jualan XC, XL pada keluar ya. Tapi di sini ada YP, ada CP ya masuk juga. Dan ya ada MG, ada AK. Kalaupun nanti MG jualan, AK siap nampung. Nampaknya sih. Kita lihat dulu deh dari awal bulan dari tanggal 3 gimana. Nah, kan AK-nya aja jualan ya dari tanggal 3. Ini AK juga nggak nggak nampung-nampung banget sebenarnya teman-teman. Yang nampung tuh BB malah ya. BB, XL, YXA, YU. Ya BB dan YU lah ya kalau kita mau perhatikan. Gitu. Jadi smart money-nya BB dan YU. Ya. Terus yang jualan udah AKBKZP tuh, udah foreign ya. Udah asing dan CC-nya juga udah jualan smart money. Jadi untuk besok nampaknya masih akan ada kesulitan ya. Tapi kalau melihat dari sisi tanggal hari ini doang, 17 November, akan ada kenaikan karena ada MG yang siap naikin dulu baru diguyur. Namanya juga memang guyur ya kan. Tapi ya mudah-mudahan akannya nampung jangan ikutan jualan. Kalau ikutan jualan ya harganya makin mendelep. Ya begitu ya untuk cuan tanggal 18 November. Sekali lagi disclaimer on teman-teman ya. Terakhir ada saham ESA ya. Ada saham ESA, nah ini udah disampaikan juga di video analisa sebelumnya. ESA ini ada kemungkinan menguji area resisten ya. Meskipun sudah berhasil break trend line, bukan berarti langsung ngebut-but-but gitu, enggak teman-teman. Tapi tetap pasti pelan-pelan gitu ya. Dan ESA ya sebelumnya ada bullish engulfing ya di analisa sebelumnya. Dia berhasil naik nih ternyata hari ini. Dan kalau kita lihat analisa transaksinya seperti apa ya saat di tanggal 17 November. Nampaknya sih bagus sih. Nampaknya ya. Dan ternyata oh, akaknya jualan 107.000 ya. Akaknya jualan. Dan yang nampung adalah DXCPAZ. DX-nya sendiri 59.000 teman-teman ya. Dan ini nampaknya sudah distribusi. Kalau saya lihat per hari ini sih distribusi. AKCC aja berapa? 170.000, 210.000 ya kalau top 3-nya ya. Udah kalah teman-teman ya. Ini distribusi. Besok nampaknya akan ke selatan sih. Untuk tanggal 18 November, ESA nampaknya akan ke selatan. Seperti itu sih teman-teman gambarannya. Oke, itu untuk tanggal 18 November ya. Analisa saham untuk tanggal 18 November. Jangan lupa di like teman-teman ya. Like, like, like. Biar apa? Biar video ini muncul di teman-teman yang lain. Biar lebih bermanfaat lah ya. Berfaedah. Jangan lupa untuk komen juga. Kalau teman-teman ada request saham-saham tertentu yang ingin dibahas. Lalu ya subscribe. Ya, ini wajib lah, nggak bayar kok. Ya, buat apalagi buat teman-teman yang baru nonton pertama kali, ya silakan di subscribe, nggak pakai bayar, saham upside ya. Biar saya juga lebih semangat sharing-sharingnya untuk kedepannya ya. Biar saya nggak males-malesan subscribe yang banyak. Karena subscribe itu gratis. Oke, thank you for watching this video and see you on the next video.